Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Kami hadir di berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Anda dengan menyediakan ban Bridgestone, Swallow, Sailun, Achilles, Otani, dan Gajah Tunggal. Kami juga menyediakan vulkanisir bandek, velg Jansa, dan PBI untuk kebutuhan kendaraan Anda. Kami juga menyediakan conveyor belt, marine fender, dan kami juga sebagai distributor oil casserole untuk industrial. Segera hubungi kami di 0541 742 426, 0541 742 426, atau SMS dan WhatsApp kami di 0821 5299 1734, 0821 5299 1734. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Mereka adalah partner yang Anda jangkau. Shalom, saya Julius Luat. Saya adalah mahasiswa STT Tenggarong. Jaya Terus Mission Care tetap berkomitmen, berbagi, dan peduli. Immanuel. Dukungan Anda memberikan dampak besar untuk memberitakan dan memperkenalkan keselamatan Kristus kepada seluruh dunia. Shalom, saya Joko Lelono. Saat ini saya sebagai Ketua STI mengucapkan banyak terima kasih kepada Lembaga Mission Care dan para member, di mana mahasiswa kami, beberapa orang telah mendapatkan beasiswa untuk studi dari Mission Care, dan kiranya Mission Care terus semakin dipakai oleh Tuhan bagi para hamba Tuhan yang sangat membutuhkan bantuan, topangan, pendampingan untuk pelayanan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari mengenal Mission Care Chapter Samarinda dan bersama mewujudkan pemberitaan kabar keselamatan ke seluruh dunia. Dengan menghubungi Bapak Yes Asa di 0811 587 028 dan Bapak Gideon Manurung di 0853 8872 2594. Kepedulian Anda dapat menjangkau yang tak terjangkau. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Kami hadir di berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Anda dengan menyediakan ban Bridgestone, Swallow, Sailun, Achilles, Otani, dan Gajah Tunggal. Kami juga menyediakan vulkanisir bandek, velg Jansa, dan PBI untuk kebutuhan kendaraan Anda. Kami juga menyediakan conveyor belt, marine fender, dan kami juga sebagai distributor oil casserole untuk industrial. Segera hubungi kami di 0541 742 426, 0541 742 426, atau SMS dan WhatsApp kami di 0821 5299 1734, 0821 5299 1734. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Shalom, selamat malam listener. Kembali lagi pasti di ruang dengar Anda dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Sebuah program yang dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda untuk kita semua, untuk dapat memahami kembali arti peduli dan berbagi. Dan tentunya bersama Mer malam hari ini. Dan program ini terselenggara berkat dukungan dari Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Seperti biasa tentunya di jalur interaktif terbuka untuk Anda di 0811 587028 dan juga di 0853 8872 2594, di 0811 587028 dan juga di 0853 8872 2594. Anda dapat juga menyaksikan kami siaran langsung melalui jalur Facebook di Heartland Spasi Samarinda ya, dapat memberikan komentar ataupun juga di aplikasi
Instagram nih ya, yang tersambung di Instagram Hardline 944 FM, ataupun juga di kanal pribadinya Mer juga ya di Facebook ya. Jadi boleh gabungan, boleh memberikan komentar Anda, karena tentunya respon Anda mendukung kami untuk bisa semakin semangat untuk mengabarkan kabar sukacita kepada Anda. Dan di malam hari ini Mayor sudah ditemani dengan narasumber kita yang sudah onsite hadir di studio. Ada Bapak Pendeta Robi Wengkang yang akan memberikan kabar sukacita kepada kita malam hari ini. Mayor menyapa. Shalom, selamat malam Pak Robi. Shalom, selamat malam. Iya, kabar sehat ya Pak ya? Puji Tuhan sehat. Iya, dan tentunya seperti biasa Pak Robi, sebelum Pak Robi menyampaikan kabar sukacita kepada kita malam hari ini, Mayor mengundang Pak Robi untuk membuka kita di dalam doa. Dipersilakan Pak. Baik, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami sembah dan panggil di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Malam hari ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan menyertai kami, Tuhan memelihara kami, Tuhan memberkati kami. Bahkan Tuhan memakai kami dalam pelayanan Mission Care Chapter Samarinda. Dan malam hari ini ya Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami semua, baik kami yang ada di studio maupun pendengar yang mendengarkan siaran ini. Berkati kegiatan kami pada malam hari ini dari awal sampai selesai. Jadilah atas kehendak Tuhan. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Dan tentunya untuk waktunya kepada Pak Robi, dipersilahkan. Baik, selamat malam. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Baik, pada malam hari ini kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan tentang berjuang bersama Tuhan. Berjuang bersama Tuhan. Saya mendahului dengan satu ayat firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya baca sekali lagi. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan. Pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam satu bagian firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama diceritakan bahwa ada seorang janda miskin yang ditinggal mati suaminya dan dia mempunyai kedua anak. Dan janda miskin ini merasa bahwa hidupnya terancam, bukan hanya dia tetapi termasuk kedua anaknya. Karena kedua anaknya akan dijadikan budak sebagai pelunas hutang daripada suaminya. Nah, sudah pasti bahwa ibu janda ini akan menggerakkan segala upayanya untuk menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi, untuk membayar hutang suaminya. Namun apa daya, kemampuannya tidak cukup untuk mendapatkan uang dan membayar hutang-hutangnya. Sampai pada akhirnya ibu janda ini menjumpai seorang hamba Tuhan, seorang nabi, yaitu Nabi Elisa. Dan ibu janda ini mengadukan
persoalannya, keadaannya kepada nabi tersebut. Dan itu tercatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang ada di rumah ibu janda ini? Dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi, dalam percakapan dengan Nabi Elisa, di dalam ayat 2 dikatakan demikian, jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan firman Tuhan, pada waktu ibu janda ini mengadukan persoalan permasalahannya kepada Nabi Elisa, lalu Elisa meminta ibu janda untuk melakukan 3 hal. Itu permintaan Nabi Elisa kepada ibu janda ini, melakukan 3 hal. Yang saya perhatikan yang pertama adalah yang diperintahkan oleh Nabi Elisa, yaitu mengumpulkan bejana-bejana. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus,
Pada waktu ibu janda ini mengadukan persoalannya kepada Nabi Elisa, Elisa tidak meminjamkan uang kepada ibu janda ini, karena ibu janda ini menyampaikan bahwa dia harus membayar hutang. Tetapi Nabi Elisa ini tidak meminjamkan uang, melainkan Elisa meminta ibu janda itu untuk berbuat sesuatu, mengumpulkan bejana-bejana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janda itu melakukan apa yang diminta Elisa, meskipun ia tidak tahu tujuan apa daripada Elisa untuk meminta dia mengumpulkan bejana-bejana. Dia tidak tahu tujuan apa itu. Tetapi janda itu hanya percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa, dan dia melakukan, yaitu mengumpulkan bejana-bejana. Lalu hal yang kedua yang diminta oleh Elisa kepada ibu janda ini, yaitu menutup pintu dan menuang minyak. Menutup pintu dan menuang minyak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan iman yang besar, janda itu menuang minyak ke bejana-bejana yang kosong sampai tidak ada lagi, karena dikatakan sekian banyak bejana yang dikumpulkan. Lalu ibu janda ini menuangkan minyak ke bejana-bejana tersebut. Di sini ia menyadari bahwa dengan minyak itu ia dapat melunasi hutang-hutangnya. Namun ada langkah selanjutnya yang diminta oleh Elisa untuk dilakukan, yaitu ketiga, yaitu Elisa meminta janda itu untuk menjual minyak. Karena minyak yang dikumpulkan pada waktu itu begitu banyak. Dan kita perhatikan waktu Nabi Elisa bertanya kepada ibu janda ini, apa yang ada di rumahmu? Dia berkata bahwa hanya ada minyak sedikit. Katakanlah dalam botol hanya ada minyak sedikit. Tetapi kemudian pada waktu ibu janda ini mulai menuangkan minyak di botol kecil itu ke bejana-bejana, itu tidak habis-habisnya. Bahkan sampai diisi penuh sehingga tidak ada lagi bejana yang kosong. Padahal minyak itu hanya ada di buli-buli yang kecil. Dan memang terjadi mujizat yang luar biasa. Janda itu bisa mendapatkan minyak yang banyak hanya dengan mendengarkan perkataan yang disampaikan oleh Nabi Elisa kepadanya. Jadi Elisa meminta janda itu untuk menjual minyak. Rupanya permasalahannya dapat diselesaikan. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan, uang yang didapatkan daripada hasil penjualan minyak itu berlebih, sehingga kelebihannya untuk dipakai sebagai keperluan ibu janda dan anak-anak tersebut. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Jadi janda itu bukan hanya mengandalkan Elisa untuk meminta pertolongan, tetapi ikut ambil bagian menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan melakukan langkah-langkah yang diperintahkan oleh hamba Tuhan Elisa. Yang saya perhatikan adalah hal yang luar biasa yang dilakukan oleh ibu janda ini, yaitu apapun yang dikatakan oleh Elisa, perintah yang disampaikan Elisa kepada janda tersebut, ibu janda itu melakukannya dengan tepat. Jadi pertama dia mengumpulkan bejana-bejana, kemudian ia menutup pintu dan menuang minyak, kemudian dia menjual minyak. Dia melakukan itu dengan sempurna atas petunjuk daripada Nabi Elisa. Nah, janda itu bukan hanya mengandalkan Elisa untuk meminta pertolongan, tetapi ikut ambil bagian menyelesaikan masalahnya dengan melakukan langkah-langkah yang diperintahkan oleh hamba Tuhan Elisa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini ada satu teladan yang ditinggalkan oleh suaminya, karena suaminya adalah seorang yang takut akan Tuhan semasa hidupnya. Jadi ibu janda ini membuat dia menjadi dewasa rohani karena percaya bahwa Tuhan yang sama sanggup menolongnya. Kalau Tuhan menolong suaminya, pasti Tuhan akan menolong kehidupan ibu janda ini. Jadi ibu janda ini mengikuti teladan suaminya sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Bagaimana ibu janda ini melihat kehidupan suaminya pada waktu masih hidup, di mana suaminya begitu taat pada Tuhan, taat pada perintah Tuhan. Dari teladan suaminya, ibu janda ini melakukan itu. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Elisa, dia melakukannya walaupun suaminya sudah mati. Tetapi teladan yang ditinggalkan oleh suaminya sebagai seorang bapak yang takut akan Tuhan, istrinya melakukan teladan itu, menaati perintah-perintah yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Dan di sini ada teladan yang baik yang ditinggalkan oleh suaminya, seorang bapak dan juga status sebagai seorang nabi juga. Nah, kita sebagai bapak-bapak, marilah kita memberikan teladan kepada istri dan anak-anak dalam hal takut akan Tuhan, taat pada perintah Tuhan. Bahkan di dalam keluarga sebagai suami, kita adalah imam-imam dalam keluarga yang memang harus menaungi keluarga dengan kehidupan teladan kekristenan, yaitu takut akan Tuhan. Dalam percakapan dengan Nabi Elisa begitu jelas bahwa suaminya adalah seorang yang takut akan Tuhan. Di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 dikatakan demikian, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Perhatikan ini, sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau tahu ini, bahwa hambamu itu takut akan Tuhan." Jadi perhatikan percakapan ibu janda ini bersama dengan Elisa. Bagaimana ibu janda ini mengatakan kepada Elisa sebagai seorang hamba Tuhan pada waktu itu, "Hambamu, suamiku sudah mati,
dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Jadi jelas sekali bahwa suaminya adalah seorang yang takut akan Tuhan, dan tentu itu teladan daripada suaminya bagaimana dia taat kepada Tuhan. Demikian juga istrinya, ibu janda ini takut dan taat kepada Tuhan, sehingga mau mengikuti perintah-perintah apa yang diminta oleh Elisa, dia melakukan dengan sempurna. Sehingga mujizat yang terjadi, segala hutang piutangnya dapat terbayar, dan masih ada sisa uangnya dari penjualan minyak, dan mereka bisa hidup dari uang tersebut. Saudara, luar biasa bagaimana Tuhan memenuhi kebutuhan dan keperluan daripada ibu janda dan anak-anak, karena Tuhan melihat perjuangan mereka, perjuangan untuk taat kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan pertolongan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan menolong setiap umatnya yang percaya kepadanya. Namun kita juga harus melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu mau mentaati perintah-perintah Tuhan. Ada ayat firman Tuhan yang saya kutip di sini, ada dua bagian. Pertama adalah Matius 6 ayat 33. Ayat ini sudah tidak asing lagi. Sudah banyak kali kita dengar firman Tuhan dikatakan demikian, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi ayat ini bicara tentang bagian kita manusia dan bagian Tuhan. Bagian kita adalah cari kerajaan Allah dan kebenarannya, cari Yesus, cari kebenaran di dalam firman Tuhan lewat ibadah kita, lewat doa kita. Kita mencari perkara-perkara rohani, dan itu bagian kita yang harus kita kerjakan pada waktu kita ada di muka bumi ini. Mengejar perkara-perkara rohani, cari dahulu kerajaan Allah. Kemudian bagian Tuhan adalah maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berkat-berkat akan diberikan kepada kita. Ibu janda dalam perenungan firman Tuhan kita tadi sudah melakukan bagiannya, yaitu taat kepada perintah Tuhan. Dan Tuhan melakukan bagiannya, melakukan mujizat dengan memenuhi bejana-bejana itu dengan minyak, dan itu bagian daripada Tuhan, sehingga ibu janda ini diberkati oleh Tuhan. Lalu ada bagian yang lain di dalam Mazmur 20 ayat 4, ini bagian Tuhan. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Jadi firman Tuhan ini bicara tentang bagian Tuhan. Ada bagian kita yang akan kita kerjakan, tetapi ada bagian Tuhan yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Semua akan ditambahkan kepadamu, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Bagian renungan firman Tuhan diceritakan bagaimana ketaatan sang janda akan firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Elisa, membuat janda ini mengalami keajaiban Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Bisa bayangkan, dia hanya punya minyak sedikit dibulih-bulih, botol yang kecil, tetapi pada waktu dituangkan di bejana, dia tidak pernah habis. Setelah bejana-bejana sudah penuh, barulah minyak di dalam buli-buli itu berhenti. Bukankah ini mujizat yang luar biasa
yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi ada bagian Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Tetapi yang harus kita ingat adalah mari kita melakukan bagian kita. Cari kerajaan Allah, cari kebenarannya. Maka bagian Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang disampaikan Elisa kepada janda ini untuk dilakukan bukanlah suatu hal yang mudah. Tetapi sang janda memilih untuk mengikuti perkataan-perkataan Elisa. Setiap bejana yang telah ia sediakan terisi penuh dengan minyak, sehingga ia bisa menghasilkan banyak uang untuk melunasi hutang-hutangnya. Bahkan masih tersisa banyak yang dapat ia gunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, marilah kita bersama-sama menyerahkan itu kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan jalan keluar. Marilah kita berjuang bersama dengan Tuhan. Ada bagian-bagian kita yang harus kita lakukan. Ada bagian Tuhan yang harus kita lakukan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dalam pelayanan Mission Care Chapter Samarinda. Luar biasa bagaimana para member sudah berjuang untuk memberikan persembahan-persembahan mereka untuk hamba-hamba Tuhan. Mereka sudah berjuang, dan saya percaya bahwa semuanya itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada ibu janda. Di dalam Ibrani 13 ayat 16, firman Tuhan dikatakan demikian, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, para member di Mission Care tentu sudah melakukan banyak kebaikan, sudah memberikan bantuan-bantuan kepada gembala-gembala, kepada mahasiswa teologia, kepada guru-guru agama. Mereka sudah berbuat baik dan memberi bantuan. Lalu dikatakan bahwa sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Pelayanan di Mission Care adalah pelayanan-pelayanan perbuatan baik, memberi bantuan, dan semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya member, tetapi juga para partnership dimanapun berada. Semua kita melakukan kebaikan, kita memberikan segala sesuatu untuk melayani Tuhan, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kita menyadari ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Dan kita merasa bahwa diri kita kecil dan tidak berdaya. Tetapi belajar daripada firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama dalam kehidupan kita, dalam pergumulan. Perhatikan bahwa ibu janda itu bergumul dalam kehidupan, tetapi tetap taat kepada perintah Tuhan. Dan Tuhan melawat, Tuhan menolong kehidupannya, Tuhan memberikan keajaiban, Tuhan memberikan mujizat yang luar biasa, karena dia begitu taat kepada perintah-perintah Tuhan. Saya percaya pelayanan-pelayanan kita di Mission Care, sekecil apapun yang kita lakukan, kita melakukan perbuatan baik, kita memberikan bantuan,
kepada hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan, maka segala sesuatu akan diperhitungkan oleh Tuhan karena kita menyenangkan hati Tuhan. Biarlah renungan ini, firman Tuhan ini boleh memberikan semangat bagi kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Apapun itu, setia kepada Tuhan. Maka ada bagian Tuhan yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Itu bukan kita yang kerjakan, tetapi Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Amin. Dan tentunya memberkati sekali renungan malam hari ini yang disampaikan hambanya, yang mengajak kita untuk mari bersama-sama untuk berjuang bersama Tuhan. Karena seperti yang dikisahkan dari janda miskin, dari banyak tokoh-tokoh Alkitab juga yang hadir, bagaimana dia berpengharapan bukan karena keraguan-raguan, tapi yakin berjuang bersama Tuhan, mau melakukan tugas yang Tuhan titipkan kepada kita. Dan pastinya masih terbuka di jalur interaktif di 0811 5870228 dan juga di 0853 8872 2594. Bagi Anda yang rindu untuk memberikan komentar, respon, boleh juga ya di jalur interaktifnya, ataupun juga di live di Hardline Spasi Samarinda. Pastinya jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Segala yang telah terjadi mungkin kita tak dapat mengerti mengapa Tuhan izinkan semua masalah silih berganti. Namun Tuhan tak memberi pencobaan melebihi kekuatan kita. Dekatkan diri kepadanya, Dia Allah yang setia. Tangan Tuhan akan selalu terbuka bagi semua orang yang membutuhkan uluran tangannya. Percayalah, Dia tak akan meninggalkan semua orang yang berseru berharap padanya. Tangan Tuhan akan selalu terbuka. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Namun Tuhan tak memberi pencobaan melebihi kekuatan kita. Dekatkan diri kepadanya, Dia Allah
datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Iya, satu single Tangan Tuhan Terbuka dari Fandi yang menghantarkan kita di menit ke-44 lepas pukul 8 malam hari ini. Pastinya masih dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Dan tentunya dalam program ini Mayor ditemani dengan narasumber kita Bapak Pendeta Robi Wengkang MA, yang sudah memberikan kita pemahaman yang begitu mendalam tentang berjuang bersama Tuhan, di mana kita belajar bagaimana janda miskin tadi berpengharapan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Sebenarnya kalau dari sisi kemampuannya Pak ya, dia mungkin tidak bisa berharap saja untuk bisa makan saja udah bersyukur sekali. Iya. Tapi Tuhan justru dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan untuk bisa Tuhan menyajikan hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Iya, betul. Nah, bagaimana sebenarnya Pak untuk kita dapat memahami firman yang Bapak sampaikan di awal tadi dalam kehidupan kita saat ini? Karena tentunya pengharapan saat ini menjadi sesuatu hal yang selalu Tuhan rindukan, agar kita selalu berjuang seperti tema malam hari ini yang Bapak sampaikan, berjuang bersama Tuhan. Silakan Pak. Ya, saya mengangkat bagian ini karena di Mission Care itu member-member itu melayani Tuhan. Ya. Jadi bagaimana member-member itu berjuang dengan mengumpulkan dana mereka untuk diberikan kepada hamba-hamba Tuhan. Yang tadi saya singgung dari ayat firman Tuhan bahwa ini adalah perbuatan baik, berkorban, melayani Tuhan, dan tentu itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jadi pelayanan itu perjuangan. Perjuangan karena belum tentu yang lain bisa melakukan hal yang sama ya. Ya, tetapi mereka ini dengan setia, dengan tekun melakukan pelayanan ini, dan ini perjuangan. Ya. Saya singgung juga bahwa memang ada bagian-bagian kita yang harus kita lakukan, tetapi ada juga bagian-bagian Tuhan yang harus Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Seperti contoh tadi ibu janda kan, bagiannya adalah taat kepada perintah Tuhan lewat seorang Nabi Elisa. Dan dia begitu taat. Dari ketaatannya ini, dia mendapatkan hasil yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan dengan mujizat, di mana dia hanya punya minyak sedikit, dibuli-buli, dan Tuhan memberikan kelimpahan. Iya, Tuhan memberikan kelimpahan. Itu luar biasa, dan dia berjuang dalam mentaati perintah-perintah Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan semuanya. Sama dengan pelayanan di Mission Care, saya percaya bahwa para member sudah berjuang. Dan saya tahu bahwa Tuhan memperhitungkan itu, dan ada bagian Tuhan yang Tuhan akan kerjakan kepada mereka. Dan itu bukan bagian kita, bagian Tuhan. Bagian Tuhan ya. Ya, itu sesuatu yang luar biasa. Ya, karena dari kisah janda ini pun kita belajar bahwa bagaimana dia benar-benar menaklukkan dirinya ya Pak ya. Iya. Karena itu bukan waktu yang sebentar menunggu karunia Tuhan itu, disuruh taat dulu nih sebenarnya. Iya, betul. Padahal kalau misalnya diberi kesempatan untuk bergumul, sudah punya minyak sedikit, disuruh untuk menunggu lagi dan lain-lain, gimana kan mau bisa makan dan lain-lain. Sebenarnya untuk mengeluh pun punya waktu sebenarnya untuk melakukan hal itu. Tapi janda ini tidak melakukan hal tersebut. Betul. Ya, sama halnya seperti yang Pak Robi tadi sampaikan juga, bagaimana member juga untuk tetap setia mendukung partner ya Pak ya. Iya. Mungkin kalau bisa dibilang bersungut-sungut, apalagi kalau Pak Gideon sering menyampaikan bahwa beberapa partner yang mungkin agak kesusahan menyampaikan laporan dan lain-lain, tapi partner tetap terus mensupport bagaimana agar member tetap terus mensupport bagaimana agar partnernya bisa tetap melayani yang sebagai hamba Tuhan, bisa tetap menempuh pendidikannya sebagai mahasiswa teologi, dan juga mendukung segala kegiatan terkhususnya bagi hamba Tuhan. Bagaimana tentunya Bapak memberikan pemahaman kepada kita tentang peran Mission Care sendiri dalam firman yang Bapak sampaikan malam hari ini?
Iya, saya lihat bahwa Mission Care para member betul-betul menghidupi firman Tuhan. Jadi mereka melakukan itu dengan setia. Ya. Mereka berjuang bersama dengan Tuhan. Dan yang saya percaya, kita semua percayakan perkataan firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pasti akan tergenapi. Ya. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, maka ada balasan daripada Tuhan. Ya. Seperti firman Tuhan yang saya singgung, ada bagian-bagian kita yang harus kita lakukan, ada juga bagian-bagian Tuhan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Walaupun tidak berharap balasan itu maunya seperti yang saya inginkan gitu ya Pak ya. Iya, itu urusan Tuhan. Karena ada bagian Tuhan yang akan dia kerjakan. Iya, itulah. Iya, tentunya menarik di malam hari ini bagaimana kita bisa memahami berjuang bersama Tuhan. Karena seperti tadi Pak Robi sampaikan bahwa ada porsi-porsi yang Tuhan sedang lakukan untuk kita. Jadi bagaimana kita bisa memahami karakter janda ini untuk bisa setia, walaupun sedikit tapi dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan kelimpahan yang cukup, yang tepat untuk kita bisa semakin lagi memberkati banyak jiwa. Begitu halnya juga di Mission Care, karena tentunya masih banyak nih Pak ya, kalau daftar tunggu sebenarnya yang butuh peran Anda sebagai calon member ataupun juga member yang mungkin bisa berkontribusi lebih lagi boleh. Dan juga para calon member boleh menghubungi kami juga di 0811 587 028 dan juga di 0853 8872 2594. Untuk menginformasi bagaimana sih untuk bisa menjadi bagian dari Mission Care Chapter Samarinda, khususnya mensubsidi partner yang terdiri dari hamba Tuhan, mahasiswa teologi dan juga guru agama. Bagaimana tentunya Pak Robi melihat sasaran-sasaran yang dilakukan Mission Care sendiri, mulai dari kegiatannya ataupun juga Pak Robi bisa kisahkan salah seorang yang mungkin sebagai partner dari Mission Care. Silakan Pak. Ya, dari kesaksian yang mereka sampaikan itu memang sangat menyentuh hati, karena bagaimana mereka melayani di daerah-daerah terpencil. Kemudian mereka melayani jiwa-jiwa begitu semangat, tapi di sisi yang lain mereka terkendala dengan biaya hidup. Sehingga pada waktu Mission Care memberikan subsidi yang dalam 1 bulan hanya 250, mereka sudah sangat merasa bersyukur kepada Tuhan karena ditolong untuk kebutuhan keperluan mereka. Mereka melayani dan ada tunjangan dari Mission Care, jadi mereka sangat bersyukur kepada Tuhan. Apalagi ada yang melakukan pertanian juga ya Pak ya. Oh iya. Pak Robi sudah melihat berapa banyak sebenarnya yang Pak Robi lihat hasilnya semakin bisa memberkati orang-orang di Mission Care sendiri Pak. Iya, kita hanya dengar dari kesaksian-kesaksian partner itu. Iya, bagaimana mereka ditolong kehidupan hamba Tuhan, termasuk jemaat yang mereka layani. Itu sangat memberkati. Iya. Banyak ya Pak ya, bukan hanya kepada hamba Tuhannya saja. Termasuk jemaat. Iya, termasuk jemaat juga bisa merasakan manfaat dari apa yang Mission Care atau Anda member yang sebagai member dari Mission Care Chapter Samarinda yang lakukan. Jadi bagi Anda yang rindu ingin menjadi bagian dari member Mission Care Chapter Samarinda, dapat menghubungi kami di 0811 587 028 dan juga di 0853 8872 2594. Dan tentunya Pak Robi, sukacita untuk kita bisa memahami bagaimana Tuhan bekerja melalui janda miskin. Proses waktu bukan hal yang sebentar untuk menanti-nantikan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana tentunya kita sebagai orang yang percaya untuk tetap selalu berpengharapan, menantikan janji Tuhan yang mungkin banyak orang mungkin saat ini sedang bingung, sudah ditunggu-tunggu tapi kok belum muncul-muncul nih, atau sudah berpengharapan hingga sampai ujung-ujungnya kok belum ada. Bagaimana untuk tetap menjaga pengharapan di dalam Tuhan ini Pak Robi? Silakan. Iya, sambil menunggu pergumulan kita, ya marilah kita tetap setia dalam bagian-bagian pelayanan kita. Kita bukan percaya, menjauh ya Pak ya? Iya, kita percaya bahwa firman Tuhan akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Ya.
Karena proses perjalannya waktu ada yang memang dalam waktu dekat sudah dikabulkan, tetapi ada yang memang membutuhkan waktu yang panjang. Tapi semuanya sesuai dengan rancangan Tuhan, bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya ya tepat pada waktunya. Tepat pada waktu. Iya. Ya, menarik tentunya untuk kita bisa mengucap syukur atas rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagi Anda yang saat ini mungkin sedang bergumul, menantikan pengharapan Tuhan, ataupun juga mungkin sudah mulai pengharapannya mengendur, kiranya apa yang kami sampaikan malam hari ini menguatkan kita untuk berjuang bersama Tuhan. Ingat, Pak Robi tadi sampaikan bahwa kita tidak berjuang sendiri. Kita berjuang bersama Tuhan, bersama rekan-rekan kita. Apalagi kalau kita bisa meningkatkan kegiatan persekutuan ya Pak ya, Iya. di ke gereja atau komunitas-komunitas Kristen lainnya, untuk kita bisa berkontribusi melakukan. Karena tentunya pasti Tuhan menempatkan kita di tempat yang tepat untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Dan tentunya tidak terasa kebersamaan kita sudah berada di penghujung nih Pak Robi. Sebelum menutup perjumpaan kita dengan doa, poin apa yang ingin Pak Robi sampaikan melalui renungan kita malam hari ini? Silakan Pak. Iya, jadi sederhana, belajar dari pengalaman Ibu Janda. Bagaimana dia berjuang, tentu berjuang bersama Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan memberkati kehidupannya. Yes. Bukankah itu yang kita harapkan juga sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan? Marilah kita melakukan bagian-bagian kita. Nanti ada waktunya bagian Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Ya. Oke, itu harapan kita lewat pertemuan malam hari ini. Ya, terima kasih Pak untuk waktunya malam hari ini. Dan tentunya sebelum menutup perjumpaan kita, kembali Mayor mengundang Pak Robi untuk menutup kita di dalam doa. Silakan Pak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, malam hari ini kami bersyukur kepadamu karena kami boleh membaca dan boleh merenungkan firman Tuhan sebagai makanan rohani kami yang boleh menguatkan kehidupan kami di dalam pelayanan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami sehingga bagian-bagian kami dapat kerjakan itu dengan baik di dalam mengiring akan Tuhan. Dan kami berpengharapan ada bagian Tuhan yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kami masing-masing sesuai dengan waktu dan rancangan Tuhan akan tergenapi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami ada kesempatan boleh melayani di Mission Care Chapter Samarinda bersama-sama dengan partner. Biarlah bagian-bagian pelayanan kami akan lakukan dengan setia. Dan ada bagian Tuhan yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kami. Berkati Mission Care Chapter Samarinda, berkati pengurus yang ada, berkati partnership dimanapun mereka berada. Pakailah mereka untuk terus melayani Tuhan, terus memuliakan Tuhan, sehingga ada jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan boleh menyertai siaran kami pada malam hari ini. Berkati baik kami ada di studio maupun saudara kami yang boleh mendengarkan siaran ini. Kami bersyukur dan mengakhiri pertemuan kami di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Dan tentunya terima kasih Pak Robi untuk waktunya malam hari ini. Ya, sama-sama Tuhan berkati. Tuhan berkati. Dan juga Anda listener dimanapun Anda berada, kami rindu ingin menjadi rekan sepelayanan dalam kegiatan untuk mensubsidi hamba Tuhan, mahasiswa teologi dan juga guru agama. Rindu untuk bisa bersekutu bersama Anda, boleh menghubungi kami di 0811 587 028 dan juga di 0853 887 22594. Kiranya apa yang dapat kami sampaikan malam hari ini memberkati Anda dan memberkati kita untuk tetap terus berjuang bersama Tuhan. Dan sekali lagi, saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.